Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 11 MIPA 4. Kami di sini akan mempresentasikan tentang riba. Pengertian riba. Riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa memiliki arti ziyadah atau tambahan. Adapun pengertian riba menurut Syekh Abu Yahya Al-Ansari didefinisikan sebagai berikut, yang artinya riba adalah suatu akad pertukaran barang tertentu yang tidak diketahui padanannya menurut timbangan syara' yang terjadi saat akad berlangsung atau akibat adanya penundaan serah terima barang, baik terhadap kedua barang yang dipertukarkan atau salah satunya saja. Syekh Abu Yahya Zakaria Al-Ansari, Fathul Wahhab bi Syarhi Manhaji Al-Tulab. Para ulama telah bersepakat bahwa hukum riba adalah haram. Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 130 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba ad'afam mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah, supaya kamu mendapat keberuntungan. Ayat di atas menjelaskan tentang hukum riba yang dimanfaatkan dalam Islam. Setiap pemanfaatan riba ataupun penggunaan riba yang berlipat-lipat itu dilarang dalam Islam. Tujuan dari ayat di atas adalah mengajak manusia untuk memiliki empati dan kepedulian atas sesama. Karena jika terdapat seseorang yang meminjam kepada kita, menandakan bahwa ia sedang dalam kesulitan, maka seharusnya kita membantu sebagai sesama, bukan justru memberatkan dengan memberikan bunga yang berlipat. Sesungguhnya barang siapa yang memudahkan urusan saudaranya, maka Allah akan memudahkan urusannya. Selanjutnya terdapat di Al-Baqarah ayat 278 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Tafsir Al-Jalalain menjelaskan, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah. Maksudnya, jauhilah sisa yang tinggal dari riba jika kamu beriman dengan sebenarnya. Karena sifat atau ciri-ciri orang beriman adalah mengikuti perintah Allah. Ayat ini diturunkan tatkala sebagai sahabat masih juga menuntut riba di masa lalu, walaupun riba itu sudah dilarang. Perumpamaan orang-orang yang memakan riba tidak berdiri kecuali seperti barang yang kemudian dibanting oleh setan dengan suatu timpaan atau barang yang dirasuki oleh setan. Demikian itu sebab sesungguhnya mereka telah berkata bahwa jual beli itu menyerupai riba, padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka barang siapa yang telah datang padanya suatu nasihat atau peringatan dari Tuhannya, lalu mereka berhenti dari memungut riba, maka baginya apa yang dulu ia pinjam, lalu mereka berserah diri kepada Allah. Dan barang siapa yang mengulangi mengambil riba, maka mereka berhak atas neraka, mereka akan kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Dasar hukum riba. Begitupun dengan permasalahan dengan hukum bunga bank. Ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa bunga bank termasuk riba. Akan tetapi sebagian ulama juga mengatakan bahwa bunga bank tidak termasuk riba atau boleh. Sedangkan juga ada ulama yang berpendapat bahwa bunga bank hukumnya syubhat. Oleh karena itu, seorang muslim diberi kebebasan untuk memilih sesuai dengan kemantapan hatinya. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam sebuah hadis. Rasulullah bersabda,
Kebaikan adalah apa saja yang menenangkan hati dan jiwamu. Sedangkan dosa adalah apa yang menyebabkan hati bimbang dan cemas, meski banyak orang mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kebaikan. Hadis riwayat Ahmad. Jadi, sebelum bertransaksi, akan lebih baik mengetahui terlebih dahulu macam-macam riba, agar kita terhindar dari kerugian dunia dan akhirat. Macam-macam riba. Riba sendiri terbagi atas dua jenis, yakni riba buyu dan riba adwiyun. Pertama, riba buyu. 6 jenis barang yang termasuk ke dalam kategori barang ribawi ialah emas, perak, gandum halus, gandum kasar, kurma, serta garam. 3 macam riba kondisi jual beli. Jenis riba ini yang pertama ialah riba fadl. Riba ini terjadi tatkala ketika kegiatan jual beli atau pertukaran barang-barang ribawi dengan kadar tertentu. Kedua, ribayat. Ribayat terjadi pada saat proses jual beli barang ribawi maupun barang non-ribawi yang ditandai dengan serah terima kedua barang tersebut. Yang ketiga ada riba nasi'ah. Riba nasi'ah terjadi ketika ada proses jual beli dengan tempo waktu tertentu. Jenis macam riba yang kedua ialah riba ad-duyun. Pada proses hutang piutang dikenal dengan istilah mukrid dan muktarid. Mukrid ialah pemberi hutang sedangkan muktarid ialah penerima hutang. 2 macam riba dalam proses hutang piutang. Jenis riba ini yang pertama ialah riba qard. Riba qard terjadi apabila ada penambahan nilai pokok yang diisyaratkan kepada pemberi hutang atau mukrid. Yang kedua, riba jahiliyah. Riba jahiliyah terjadi apabila penerima hutang tidak mampu menyelesaikan hutang secara tepat waktu.